Good morning, good morning guys. Selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kapanpun kalian nonton. Gue ini sebenarnya pengen bikin laporan terkait koil mendongeng atau koil orkestra, koil cestra yang kalian sebutin tuh. Nah, sebenarnya itu tuh ada 14 lagu terkait dokumentasi audio dan video. Kita tuh belum sempet ya ngerjain videonya, jadi itu maunya pengennya fokus di audio dulu, karena itu tuh ada 14 lagu. 14 lagu ini dikombinasi dengan aransemen koil mendongeng gitu ya, atau koil orkestra, koil sama orkestra. Jadi sebenarnya itu juga bukan orkestra gede, tapi dia tuh lebih ke sebutannya light chamber kalau nggak salah. Jadi dia, kalau gue perhatiin tuh file audionya juga cuman ada 8 instrumen. Pokoknya ada flute, ada 6 violin, 2 viola, sama satu cello. Benernya juga bukan orkestra full, karena itu tuh sebutannya bisa dibilang lebih ke light chamber orkestra. Dia tuh ada, gua cek filenya, ada 6 violin, 2 viola, dan satu cello, dan satu flute gitu. Di hari H-nya itu kan kita tuh panggungnya 3 jaman ya. Yang pasti ada vlog di hari H, hari sebelumnya, yaitu ada GR, Gladiresik ini tuh ada cek sound, ada gue ngobrol sama Otong, gue ngobrol sama Adam, gue yang nge-set drum cam, ya ngasih lihat kalian gimana sih situasi yang ada di situ. Lumayan tuh, JR juga kita nempuh waktu kurang lebih, gue pribadi sih 3-4 jam, tapi kalau mungkin anak-anak kru 8 jam lebih kayak gitu. Baru beres sekitar jam berapa ya, jam 2-3 pagi. Dari jam 2 siang, mungkinnya jam 2-3 siang itu JR. Berhubung ini udah subuh, emang boleh berhubung ini udah subuh jam 2-3 pagi. Nah, gue tuh sebenarnya nyiapin satu pertanyaan buat para personil untuk spesifikasi orkestra ini. Sebenarnya tuh perasaan mereka gimana sih koil dipaduin sama orkestra gitu, karena itu belum pernah gue tanya ke mereka sebenarnya. Karena dari selama ini gue lihat koil itu belum pernah dikombinasiin dengan full orkestra gitu. Ini kan mereka dapat kesempatan akhirnya tahun ini. Dimana kalau waktu itu tuh akustik recital itu cuma 2 cello, kalau nggak salah cuma ada 2 cello, dan mungkin ada satu apalagi gitu ya, instrumen apalagi yang gue nggak inget. Cuman kita nggak tahu nih, karena mereka lagi sibuk dan gue juga belum ngecek apakah Otong lagi in the mood, lagi sehat atau enggak, udah makan apa belum juga gue belum ngecek. Jadi kita tunggu aja agak pagian. Di Ancol bang, di Ancol. Namanya lupa bang. Iya, itu dia. Kan tanggal 20 ini tuh Koil bakal main di Ancol. Nama festivalnya itu Color Sound Fest, ya kan. Nah, kita lihat nih minggu depan kan bakal ada latihan tuh. Gue juga penasaran setlistnya bakal apa. Yang jelas kalau minggu depan, oh ini tuh ada klaksonnya. Yang jelas kalau minggu depan itu bakal ada video-video latihan. Video-video latihan mereka. Upload berapa ya, kali 2-3 cukup kali ya, buat manas-manasin kalian sebelum sebelum nonton di Kalsan Festival. Kita tuh belum tahu bakal main jam berapa. Kalau nggak salah sih kayaknya maghrib ya, setelah azan kalau nggak salah. Nggak tahu juga sih persisnya, lupa aku. Nah, seperti biasa setelah manggung bakal ada video full manggung dan beberapa pecahan momen-momen tentang Koil di
OTW Bandung ke Jakarta, ke Bandung lagi, dan itu semua bakal gue kerjain. Oke, itu dulu aja. Good morning, good sore, good siang, atau selamat malam guys. Pengen laporan persoalan dokumentasi atau audio Koil Mendongeng gitu ya, atau Koil Kestra, Koil sama orkestra. Jadi sebenarnya itu juga bukan orkestra gede, tapi dia tuh lebih ke sebutannya light chamber kalau nggak salah. Jadi dia, kalau gue perhatiin tuh file audionya juga cuman ada 8 instrumen. Pokoknya ada flute, ada 6 violin, 2 viola, sama satu lagi, satu cello. Sekarang ini drum nih baru beres sekitar 5-8 lagu lah. Ntar bakal kita kasih dengar drumnya gini, bassnya gini gitu. Pengen tahu sih pendapat kalian tentang lagu-lagu Koil dan dipadukan dengan komposisi orkestra. Ini tuh tektokannya Mas Doniantoro sama Mas Dori sebagai mereka berdua tuh yang mengkompos lah. Kalau Doniantoro kan mengkompos lagunya, komposisi ya, bukan mengkompos daur ulang. Komposisi lagunya tuh kan semuanya yang bikin tuh Doniantoro. Nah, terus direspon oleh Mas Dori yang pemimpin orkestranya. Setelah tektokan mereka berdua di studio berantas, terus mungkin by chatting juga, dibikinin partiturnya, stringsnya, flute-nya gimana. Akhirnya anak-anak orkestra itu tuh anime orkestra. Hasil bikinan Mas Dori itu direspon ulang oleh Don, oleh Adam, oleh Otis, supaya lebih terarah lah maunya gimana. Karena kan pada hari H itu Mas Dori tuh sibuk ya, ada 3 panggung sekaligus. Kalau nggak salah 2-nya di Jakarta, 1-nya lagi di Bandung yang Koil Mendongeng ini. Atau kebalikannya, 2-nya di Bandung, 1-nya di Jakarta, lupa. Nah, aku ini pengen tahu lah insight dari kalian. Karena kan buatku personal sih, Koil kan belum pernah dikomposisikan dengan elemen orkestra yang sebanyak itu. Walaupun dalam komposisi kemarin itu sebenarnya yang dipakai komposisi light chamber. Tapi ya melihat respon kalian juga sih ya, ada yang bersemangat dan antusias. Mungkin penasaran kali ya, penasaran karena setelah hari H itu gue tidak banyak memposting, hanya mungkin 2-3 ya. 3 postingan di Instagram, 3 postingan di TikTok, dan tentang GR-nya itu cuma ada 2 postingan kalau nggak salah. Dan selama latihan itu cuma ada 3-4 postingan, nggak seperti Koil yang koplo. Karena Koil koplo itu mungkin ada persiapannya kurang lebih 2-3 bulan sebelum manggung lah. Nah kalau yang ini tuh cuma seminggu sebelum guys, seminggu sebelum lo bayangin, minggu sebelum manggung dipertemukan dengan anak-anak anime orkestra dan Mas Dori, sehingga menjadikanlah itu konser Koil Mendongeng itu. Kurang lebih ambience-nya warna merah, ambience visual warna merah, putih, nggak ada warna lain sih. Untuk gue itu sudah kenceng banget ya, ngeblend banget lah dengan auranya si Koil itu, warna-warna itu merah.
Nah, berhubung Koil memanggung nih tanggal 20 April di Ancol nih, untuk kalian nih wargi Jakarta dan sekitarnya, ada yang mau request dibawain lagu apa nggak nih? Biar gue sampein ke band. Tinggal komen aja, atau bisa lebih spesifik lagi DM di Instagram, DM di TikTok. Buktiin bahwa kalian emang benar mau datang, bisa kirim screenshot tiket dan bisa lah gue coba sampaikan ke band. Ini ada nih yang mau request dibawain lagu ini nih spesifik. Siapa tahu ada mau lagu kesepian dari Megaloblast, karena kan Megaloblast tuh jarang banget dibawain. Jarang banget. Terakhir kali tuh di format manggung biasa itu di Solo, Rockin Solo. Rockin Solo itu November ya kalau nggak salah, November atau Oktober ya, atau Desember malah. Nah ya juga, ya gue juga masih punya utang lagi. Satu video manggung di Rockin Solo, tapi ada 4 lagu sampai 5 lagu lagi yang Megaloblast belum gue upload karena belum gue edit. Yang terakhir, poin yang terakhir, kalian nih pengen ada interaksi video apa nih di video-video berikutnya? Ada yang pengen kalian tahu nggak dari insight dari para personil nih? Bisa gue sampaikan juga tuh kalau misalkan mereka ada waktu untuk menjawabnya. Dan pasti kalaupun nggak ada waktu, bisa gue sampaikan pesannya, gue yang belum aja di video berikutnya. Yang penting pesannya tersampaikan. Oke. Kalau begitu, dekat lagi. Gua nggak tahu kenapa bisa terjebak di sini. Anjing. Besok kita bakal upload jam 4 sore. Like, comment, and fucking subscribe to our fucking Mitra Iblis channel, because I have many things to do to develop this channel. Okay. Thank you for watching my video.